Hari ini gue kedatangan tetangga spesial yang jauh-jauh datang dari Makau. Ini dia Pierre Rolland. Namanya dikenal ketika ia membintangi sinetron Gerhana. Tapi kesuksesan itulah yang membuat Pierre masuk dalam dunia kegelapan. Ditambah ia juga bertumbuh tanpa sosok ayah. Sampai akhirnya ia mengalami pertobatan setelah mendapatkan mukjizat yang merubah dia menjadi seorang pendeta sampai saat ini dan melayani orang-orang di Makau untuk menerima kasih cinta Tuhan. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama gue Daniel Mananta. Dan seperti biasa gue pengen ngajak kalian untuk support kita, karena setiap support dari kalian itu akan memberikan kita semangat untuk memberikan kalian konten-konten yang lebih menarik lagi dan yang pastinya full of values. Nah, jadi cara supportnya gampang banget. Langsung aja klik tombol subscribe yang ada di situ, ya itu salah satu bentuk support, atau super thanks itu juga ada, atau kalian bisa membeli official merchandise dari kita. Nah, ini ada QR code dan di sini akan membawa kalian ke official shop kita di online store kesayangan kalian, atau bisa search DMN official merch. Tapi sekarang ini kita sudah kedatangan tetangga yang jauh-jauh dari Makau. Ni hao. Ini dia Pierre Rolland. What's up bro? What's up bro? Bro, gila. Gue ngomong tetangga dari Makau, ekspektasi kita adalah Cina. Ini bule gitu kan. Yeah. Tapi bro, please diminum dulu tehnya. Ya. Oh, thank you Jadi so gini much. nih, gue sekarang nih lagi pengen membudayakan budaya minum teh. Lu tau gak sih bro, jadi kalau misalnya teh dan ngobrol itu salah satu hal yang tidak akan pernah bisa terpisahkan. Bener ya? Apalagi di Indonesia udah menjadi bagian dari tradisi kita. Setiap tamu datang pasti selalu disajikan teh. Karena the fact is, teh itu bisa mencairkan suasana sebelum ngobrol. That's why. Jadinya, kenapa dari dulu gue selalu minumnya Sariwangi yang memang pas banget untuk tenangin diri dan ngobrol. Nah, kalau misalnya kalian perhatiin juga ya para tetangga gue, boxnya Sariwangi itu dari dulu, tujuan Sariwangi itu selalu berbagi kehangatan dan menenangkan sebelum ngobrol. Jadi sekarang gue lagi mau elevate sesi obrolan gue dengan Pierre Rolland dengan menyajikan teh Sariwangi. Ya kan, dari Makau loh, makanya. Jadi kan di Makau kan gak ada Sariwangi, makanya. Kata siapa? Nanti dulu. What? Justru kita suka teh juga, satu keluarga. Oke. Ya, sama istri suka ngeteh semua gitu. Dan mostly malah tetap kita harus punya teh Indonesia malah di sana. Dan bukan kebetulan juga, Sariwangi ada di sana juga, makanya kita minumnya ini juga. That's so cool. Wow, ini pas, ini bukan kebetulan guys, bukan kebetulan. Ini udah rencana Tuhan semuanya ya. Thank you so much anyway. Alright, I love this. It's a great start, Pierre. Yes. By the way, gue excited banget untuk ngobrol sama lo. Banget. I feel like you are my senior. No, don't say that. Di MTV, and yet at the same time in the spiritual journey juga, you're also my senior. No, come on. I want to get to know more about you. Thank you so much. Gue penasaran sih, kayak lu kan punya 3 abang ya, tiga kakak yang lebih tua gitu kan. Iya. Tapi gak ada dari mereka yang mukanya bule. No, ya itu dia yang Atau lucu. bule semua? Enggak, Oke. karena memang dari nyokap, kan dari mama. Right. Mixnya aku lebih banyak keikut sama si mama. Jadinya gue bener-bener completely kayak nyokap lah. Gitu Nyokap loh. yang bule? Nyokap itu Indo. Jadi bokap sama nyokap itu Indo dari side gue. Di mana bokap itu ada campuran, mama juga ada campuran. Mama ada Belanda Jawanya, papa gue ada yang namanya Inggris Bengkulu, sama ada Pakistannya. Wow, oke. Wow, kalau misalnya dari 3 kakak yang di itu ada bule-bule juga? Mungkin lebih ke bapaknya mereka, karena we have two dads actually. Ya. Gitu. Jadi mereka lebih ikut ke papanya mereka. Papanya which is Indonesian. Indonesian. Gitu loh. Oke. Jadi lebih kayak itu. Mungkin tarikan mukanya mirip lah. Secara nggak langsung, cuman different karena di mata, di kulit, that's it. Gitu. Lebih blonde lah kalau misalnya waktu kecilnya mungkin lebih pirang ya. Justru masa kecil gue agak-agak sulit bro, karena gue kan benar-benar di dalamnya tempe banget gitu kan, artinya Indonesian banget gitu. Tapi outside appearance-nya gitu kan, paketnya kan paket
Ya, luar gitu loh. ya. Tapi aku mainnya kan di bener-bener yang anak Indo, yang main layangan, main Wow. kegot, main sepeda di jalanan. Wow. Jadi aku baru sekarang gitu kalau jalan sama istri gitu, kalau ngeliat gini, kebayang ya zaman kecil emang aneh sih ngeliat saya di jalanan rambutnya gitu, terus main di jalanan, Ya. ngomongnya Indo banget kan Iya, gitu. iya. Anak bule yang ngomongnya Iya. aksennya juga logat Indonesia banget. Indonesia banget gitu loh. Iya. Wow. So, but how kayak orang kan selalu mikir kalau misalnya bule itu pasti punya banyak duit dan lain-lain gitu ya. Lu waktu kecil tuh kayak dipikir, wah ini anak sultan nih. Enggak lah, mau sultan dari mana? Enggak. Kita normal life. Justru malah saya proud punya satu orang mama yang gedein kita. Kita berempat bersaudara, aku yang paling kecil. Dan mama memang sudah sendiri dari dulu gitu, gedein kita semua. Jadi kita very look up to her lah. Benar-benar dia bisa menjadi peran menjadi seorang ibu, tapi juga dia bisa mengakomodasi yang namanya peran sebagai seorang ayah gitu loh. Dan itu kan the whole package itu nggak pernah gampang buat seorang wanita yang sendiri gitu. Jadi aku appreciate banget juga. Especially during that time. Yep. Especially for single moms, buat juga mungkin ibu-ibu yang sendiri gitu saat ini juga yang nggak punya husband, tapi mereka still surviving untuk taking care dari children gitu. Berarti nyokap lo ketika menikah pertama mempunyai 3 kakak, 3 abang, dan habis itu menikah lagi yang kedua mempunyai lo, tapi habis itu cerai lagi. Iya. Okay. And how old were you when your father, bokap lo pergi meninggalkan lo? Kalau zaman itu gue cuma inget ya bener-bener masa kecil kan. Mungkin gue bisa kenal dia itu hanya kayak sampai umur 4 atau 5, kayak sekitar segitu. Kira-kira karena dia juga come in and go. Iya. And then baru ketemunya lagi waktu SMA. Ketemu sekali lagi and then buat sebentar short term. Lalu ketemu lagi setelah gue mau nikah. Lalu ketemu lagi setelah anak gue masuk rumah sakit. Terus udah gak pernah ketemu lagi. Tapi terakhir we keep contact. Karena melalui online aja. Video call or just atau WA gitu. Justru kemarin waktu dia mau naik haji. Justru gue masih bisa sempet dia minta doain juga. Doain papa. Okay sure I will pray for you gitu. Kita doain dia juga gitu loh. Wow, that's interesting. Dia ketika dia naik haji dia kepikiran pasti ya untuk dengan kesalahan-kesalahan dia di masa lalu dan well I don't know ya tentang itu gitu loh. Tetapi ya kita keep memang ada jarak pastinya kan karena juga nggak bareng sama dia gitu loh. Cuma kan dia tanyain akhirnya dia tanyain juga anak-anak karena belum pernah ketemu juga gitu loh. Jadi baru ketemu dulu hanya yang kedua pas lagi di rumah sakit karena dia sakit. But that's it gitu loh. Yang lain belum pernah ketemu malah. Oh wow. Jadi kayak Efra gitu yang tadi gue ketemu di luar dia belum ketemu? Belum pernah ketemu semua yang kecil-kecil. Efrata belum, malah Olivier yang paling gede juga belum. Jadi yang middle aja waktu itu udah pernah ketemu. Dia base-nya di mana sekarang? Di Indonesia. Di Indonesia. Gue pikir dia ada di Inggris No. atau di mana. Oh di Indonesia. Completely di Indonesia. Okay. Alright. So many questions that I want to ask about that gitu ya. Tapi kita kan tahu kalau misalnya ada yang namanya fatherless generation. Kenapa being fatherless itu sebahaya itu dan kenapa lu sendiri bisa escape dari yang katanya being fatherless tuh masa depan suram gitu? Sebenarnya sih bukan escape sih bro. Gue ngeliat gini loh. Pertama-tama gue punya 3 orang kakak laki-laki. Jadi completely apa yang gue lihat itu yang gue lakukan. Jadi gue copy paste lah. Jadi kalau misalnya mereka melakukan yang negatif, gue juga copy paste. Right. Very easy kan Of gitu. course. Learning by doing gitu kan. Betul. Mereka bikin ini. Mereka bikin ini. Jadi gue cuma lakukan. Nah untungnya kakak-kakak gue tuh umurnya agak jauh gitu loh. Yang nomor 1 sama nomor 2. Baru yang nomor 3 cukup deket umurnya. Nah dari situ gue banyak ngeliat dan banyak melakukan apa yang mereka lakukan. Nah tetapi itu bukan berarti terpenuhi yang namanya peran seorang ayah di dalam keluarga. Karena kita punya seorang ibu yang bisa take care, mungkin yang lebih bawel ya gitu loh. Tapi nyokap gue tuh juga orang yang strict. Terutama tentang baca firman, tentang kayak gitu. She's very strict pokoknya bro. Right. Dia start early in the morning gitu ya. Pagi-pagi tuh dia udah doa. Gue gak tahu gini, yang gue tahu adalah mungkin dia punya pengalaman kehidupan. Kegagalan pernikahan sebelumnya. Tetapi itu gak bikin dia down untuk anak-anaknya. Jadi dia tuh start early in the morning tuh cari Tuhan, doa gitu loh. Bahkan yang paling
yang paling menakutkan adalah apa tuh Kak? Kalau kita selalu tidur di kamar dia kan, dan pagi-pagi dia tuh udah pujian penyembahan, udah baca Alkitab gitu, terus kita yang pas waktu bangun, kalau dia lihat kita melek, dia langsung gini, yuk sini duduk, oh my goodness. Jadi Gitu. malah sosok tidur gitu. Iya, pura-pura tidur, gitu. Karena lucunya gini, nyokap gue juga nggak tahu kenapa dari kecil itu tuh dia selalu buka satu Alkitab Indonesia, bahasa Indonesia, dan satu lagi KJV version. Wow. Kebayang gak King James King version James. yang Yang masih pakai iya. art. Itu kan ribet banget gitu loh. Dan Iya, dari situ gue ngeliat bagaimana nyokap tuh devoted banget. Nah akhirnya sosok ayah itu ketemunya dari mana? Nah disitulah father figure itu gue ketemu dari sahabat-sahabat gue. Waktu mereka punya ayah-ayah. Gue deket sama ayah mereka biasanya, beberapa orang itu. Dan bukan hanya itu saja, sampai akhirnya gue juga temukan juga di dalam spiritual juga. Ada orang-orang yang memang berperan, tanda kutip dalam season ya, dalam musim tertentu itu sebagai bagian dari ayah. Jadi ayah seasonal lah. Kayak Ayah mentor. musim. You can say mentor, Oke. tapi lebih, karena gue gini, orangnya tuh bukan cuman, gue senang membangun relationship. Oke. Jadi bukan cuma kayak, oke, I want to get something from you, Right. gue dengerin lo aja, gue belajar sesuatu, that's it gitu. Nggak gitu, tapi aku seneng bangun kayak relationship gitu bro. Nah dari relationship itu justru sesuatu yang kadang-kadang membuat gue tuh jadi attach sama banyak orang. Nah dari situ sih, jadi fatherless generation ini akhirnya membuat gue tuh punya satu keputusan. Gue bilang sama bini gue waktu mau nikah gini, I will make sure that I will be around buat anak-anak. Dan itu yang gue coba terapin sampai hari ini. I'm not a perfect father, tapi gue ngelihat sendiri, gue mencoba itu. Kenapa? Karena yang bisa gue terapin sama mereka adalah pertama, bagaimana menjadi bapak yang hadir. Bukan bapak yang sibuk, bukan bapak yang selalu ngomong bahwa gue sibuk cari uang, lalu pokoknya ya lu tau lah gue sibuk gitu, jangan don't touch me gitu loh, nggak kayak gitu. Tapi ya gue coba hadir buat mereka, gue coba nganterin mereka, gue coba meminimalisasi sih. Dan di dalam apa yang gue lakukan sekarang, ternyata gue belajar banyak banget. Karena gue kan gak pernah jadi ayah. Dan gue gak pernah punya yang ayah sebenarnya tuh kayak apa. Jadi totally this is a new thing for me. Betul. Untuk jadi seorang ayah, terus menjadi seorang suami, menjadi bapak dari anak-anak, itu is never been easy. Nah ternyata gue temukan satu lagi gitu loh. Waktu gue belajar tentang kasihnya Bapa di sorga, wah ternyata tuh bisa reflect banyak banget. Nah dari situ gue coba adopsi yang kayak tadi, fatherless itu bukan berarti meaningless. So good. Fatherless itu bukan berarti gak ada yang mencintai lo sama sekali, berarti lo gak punya future. Berarti lo akan destroy the generation atau lo akan destroy your future. Gak gitu. Tapi fatherless itu adalah kesempatan lo untuk melihat sesuatu yang baru dalam hidup lo. Mungkin gue bisa gak ngerasain cinta seorang ayah gitu loh secara langsung. Tetapi sekarang gue bisa mengerti cinta yang sebenarnya waktu gue temukan Bapa di atas segala Bapa itu. Right. Gue punya bapak, gue punya ayah. Ayah gue walaupun ya waktu kecil dia kerja dan lain-lain gitu ya. Just like you know generasi yang seperti itu gitu, yang pekerja keras dan lain-lain gitu ya. Nah tapi gue mempunyai kekhawatiran ketika gue anak kedua gue, gak tau kenapa pas anak kedua gue lahir, Noam, itu gue tiba-tiba bingung, men, gue sebagai seorang ayah, gue bener-bener gak tau apa-apa men, gue bener-bener gak tau apa, dan gue kayaknya gak bisa nyontoh ke bokap gue juga gitu, you know, persis banget apa yang lu bilang gitu, kayak misalnya, well, you know what, I'm gonna work, you understand kalau misalnya gue sibuk, you just stay at home, belajar, you know, dan gak ada relationship sama sekali. Sampai akhirnya gara-gara Noam lahir, karena gue benar-benar takut banget, gue gak tahu gimana menjadi seorang ayah, akhirnya gue mulai baca Alkitab bro. Oh ya? Untuk, seperti yang lu bilang, untuk lebih mengenal hati Bapa di surga. Sehingga ketika gue mengetahui hatinya dia, gue bisa mempunyai hati untuk ngajarin anak-anak gue juga gitu, dengan hati Bapa di surga. Bener gitu. banget. I think fatherless or with a father, atau dengan ayah yang mungkin masih hidup tapi tidak pernah hadir, gitu, tetap aja sih I think kita mempunyai refleksinya adalah kitab suci kita gitu. Betul. Untuk mengetahui gimana caranya supaya kita bisa lebih menjadi ayah yang baik, yang Tuhan emang pengen kita bertanggung jawab atas anak-anak kita. Iya gak sih?
Iya, I mean like this juga Bro, bener banget yang lu bilang. Kenapa? Karena gue ngeliat sendiri kayak gini, kita kan nggak perfect ya, Mmm, selalu banyak kekurangan. Waktu gue gedein anak-anak laki-laki, cowok ini, mmm, gue nggak bisa memaksakan meng-copy paste diri gue untuk hadir di dia. mmm, Jadi gue mulai harus respect bahwa dia juga adalah manusia, mmm, pribadi yang Tuhan titipkan sama kita, mmm, tapi punya tanggung jawab penuh kepada kita hari ini mau build dia jadi apa. mmm. Iya dong. Jadi setiap hal-hal yang gue pelajarin selama perjalanan, apalagi sekarang anak gue yang paling gede kan udah mulai gede, lebih tinggi dari gue sekarang. Iya iya, Ya, oh gila sih. 16 tahun gitu loh, Wow. setinggi lu gitu kan tinggi gitu. Menurut gue kalau so tall gitu. Did I become short? Gitu. Makin tua Gitu makin kan. pendek kayaknya. Jangan-jangan gue nambah tua nih, kayaknya gue menciut. So basically dia tambah tinggi gitu. Terus lalu yang kedua juga laki-laki, tapi totally different bro. Totally Mmm, different gitu. Nah akhirnya gue juga belajar satu hal di dalam kehidupan sebagai seorang ayah itu kayak tadi, bukan command and order. mmm, Jadi bagaimana menghapus command and order itu, tetapi showing love and give example. wow. Jadi gimana sih anak-anak ini, ternyata kan nggak harus gue tiap hari nanyain dia, "Kamu udah belajar belum? Kok nilainya jelek?" Apa Mmm, nggak gitu loh. Ternyata ada kehidupan lain. Kadang-kadang mereka mau duduk cuma ngomongin gini, "You know what?" Gitu. Kadang-kadang yang iya. nggak jelas lah Iya gitu. iya iya, "Gue baru main Minecraft Oh tadi ya, iya, lu lalala," tambah gitu. dikit, "Oh really man?" Oh Iya, gitu, "Oh ya emangnya tuh apa?" Padahal gue juga nggak ngerti gitu yoi, kan. heeh, Tapi gue coba respon. Dan karena sekarang nih throughout the pandemics ya, kemarin mmm, lewatin pandemik itu kan kita juga banyak kerja di rumah kan. iya, Nah itu kan kadang-kadang lagi di tengah kerjaan dan mereka tiba-tiba datang duduk di meja makan, mereka mau ngomong mau apa, itu kadang-kadang kayak gue aduh I'm in the middle of something gitu loh. Tapi gue belajar banyak gitu loh untuk mulai menghapuskan tentang gue mmm, dan tentang mereka. wow, Karena ini adalah satu chance buat gue menciptakan dia punya satu value di dalam hidup dia. Dia mmm, nggak butuh approval orang lain. wow, Karena di rumah aja, bapak gua aja udah approve gua. ya, Di rumah aja gua bisa ngobrol sama papa sama mama gua. mmm, Di rumah aja ketika bapak gua salah, dia datang ke gua minta maaf. Makanya anak-anak gua kalau bikin salah, datang tuh ke mamanya, datang tuh ke papanya, dia bilang, "Pa, I'm sorry." Dipluk. Gitu. so good. Jadi kayak gitu kan kita belajar ya. Iya Gua nggak dapet itu semua. iya Dan iya, gue nggak dapet itu semua, sampai kita berdua sebagai suami istri tuh kayak belajar banyak hal lah gitu loh. Dan di sana, anak-anak itu lebih banyak di rumah mmm, dibanding di luar. mmm, Dan to be honest kan kita kan, di dalam rumah itu kan terbatas ruang ya. mmm, Jadi kebayang nggak sih lu, mereka bisa end up di dalam kamar mereka sendiri kok, do many things the whole day gitu, nggak apa maksudnya bisa iya, punya dunia sendiri ya. betul, Tapi waktu mereka bisa duduk di luar, "Oli, can you come out here? Ezekiel, can you sit down here?" Ya udah mereka duduk sama kita di situ ngobrol atau enggak kita bikin film apa movie night gitu iya. sama-sama apa. Kadang-kadang mereka permintaannya lebih banyak kan. Mau movie night makanannya lebih banyak, Bro. Iya iya iya, Jadi itulah hal-hal yang menyenangkan dari perjalanan menjadi seorang ayah, mmm, dan yang paling luar biasa adalah waktu mereka ketemu masalah. mmm, Gua membiarkan mereka ketemu masalah. Waktu mereka ketemu masalah, mereka tahu untuk menjawab masalah tuh nggak instan. Mereka oke, nggak bisa sembarangan cuma nyuruh bapaknya, "Pa, you handle this." No, tapi I am with you, but you need to be responsible. wow, Anak gue ketemu banyak masalah kok di sekolah, gitu. Dan gue harus datang represent dia. Tapi lu tahu kan, gue bilang, I will stand by you, tapi yang salah adalah salah, gitu loh. mmm, Tapi lu jangan worry, karena gue nggak akan tinggalin lu. wow, Jadi waktu gue temenin dia misalnya ke sekolah, ketemu dengan mungkin gurunya ya gitu ya, gurunya komplain segala macam, gue dengerin. mmm, Gue kasih sisi gue, dan gue bilang anak gue, dan anak gue juga berhak untuk bicara dari sisi dia. mmm, Jadi gue cuma bukan represent aja, habis itu ya kalau dia salah dia minta maaf. mmm, Tapi selama lu bener, gue bilang, selama lu bener, lu disalahkan, maka lu berhak untuk berdiri dengan apa yang benar. wow, Jadi yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. mmm, Jangan kebalik-balik tuh, yang bener disalah-salahin, yang salah dibener-benerin. of course. Just like so many things in life. Just like in life. Kata-kata dari seorang ayah itu has so much more weight, ya nggak Hmm, sih? Lebih berat lah daripada kata-kata orang lain gitu misalnya. Tapi gue nggak tahu ya, kalau misalnya menurut gue nih, gue bener-bener ketika bokap gue ngomong satu kalimat aja,
versus nyokap gue ngomong 10 kalimat. Itu gue lebih dengerin bokap gue yang ngomong 1 kalimat gitu. Makanya tadi ketika lu ngomong kayak fatherless doesn't mean meaningless. Itu bener banget. Karena kalau misalnya kita gak ada sebuah otoritas dari seorang ayah yang berbicara dalam hidup kita, value kita itu jadi berasanya meaningless gitu. Betul. Kita kayak gak valuable gitu. Iya. Makanya mungkin itu dia kenapa gue bener-bener seneng banget ketika kita bisa mempunyai Tuhan selayaknya Bapa kita. Yes. Karena setiap kalimat yang gue baca itu it feels like it makes me valuable. Gue jadi lebih berharga lagi, jadi meaningful gitu. Betul. Dulu gue masuk di dalam satu gereja, terus dia panggil anak-anak muda maju ke depan. Kita udah paling males tuh, aduh males banget. Kadang-kadang kan mau doa aja mikir, aduh malu lah. Mau nyanyi aja malu, cuman diem. Saat dia lagi doain satu-satu gitu ya, satu-satu anak-anak muda doain, dia ngeliat ke gue. Dia ngomong gitu, you. Gue kaget. One day you will serve the Lord. Satu hari nanti kamu akan layani Tuhan. Gue ketawa, gue kayak ya udahlah ya. Dan over time berjalannya waktu, gue tuh ngelewatin satu masa di mana gue sama Boni itu ketemu dengan satu orang mentor. Dan dia equip kita terus. Sampai akhirnya kita ujian pendetaan segala dan lulus. Duh, oh my goodness. Ini gimana nih caranya? Kok kayaknya bukan field gue dan gue gak punya cita-cita ke situ kan. Jujur gitu loh.